204 Nomor 4, 1001 Malam Sekte Tang. Setelah Qian Wolftaken muncul, Wolftaken abu-abu normal itu tidak hanya tidak menghentikan serangan mereka, tetapi mereka menjadi lebih ganas, yang membantu Tang San memperhatikan mereka. Di lingkungan yang kacau ini, jika bukan karena Blue Silver Domain miliknya, akan sangat sulit untuk menyadari keberadaan mereka. Dai Mubai tiba-tiba membalikkan tubuhnya, melepaskan semburan gelombang cahaya macan putihnya yang kebetulan bertemu dengan salah satu serangan mendadak Qian Wolftaken itu. Qian Wolftaken itu jauh lebih besar dari Wolftaken normal, namun masih sangat lincah. Saat menghadapi serangan Dai Mubai, seseorang dengan sangat cepat menurunkan tubuhnya, melepaskan cahaya ilusi, seolah-olah meluncur di tanah saat menghindari serangan Dai Mubai. Ketika tubuhnya sekali lagi bangkit, itu sudah di depan Dai Mubai. Kedua cakar depannya mengayun ke arahnya dalam gerakan ke atas, melepaskan bilah cahaya hijau berbentuk bulan sabit seolah-olah mencoba untuk mengeluarkan isi perut Dai Mubai. Ma Hongjun dan Tang San juga menghadapi serangan serentak, serigala Qian yang menyerang Ma Hongjun menyerang langsung ke arahnya saat dia menambah kecepatan, praktis mengubah dirinya menjadi bayangan hijau. Waktu serangan itu brilian, tepat ketika Ma Hongjun melepaskan api Phoenix di sayapnya untuk menyerang dua Wolftaken biasa, dia mengungkapkan beberapa kelemahan. Dengan putus asa, Ma Hongjun hanya bisa menarik sayapnya dengan tangannya, mendorongnya ke depan saat dia menerima pukulan ini. Anehnya, saat Qian Wolftaken hendak bertabrakan dengan Phoenix Wings, tampaknya melanggar semua hukum saat berhenti di udara, dan Wolftaken raksasa tiba-tiba melengkung ke belakang. Seolah berubah menjadi busur yang ditarik kencang seperti bulan purnama, kedua cakar depannya bersilangan di atas kepalanya menyebabkan ledakan cahaya hijau yang berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 2 meter yang dengan ganas menyerbu ke arah Ma Hongjun. Serigala Qian yang menyerang Tang San adalah yang terbesar dari mereka, dan secara signifikan lebih besar dari dua lainnya, dengan matanya yang benar-benar hijau. Diam-diam menerkam ke arah punggung Tang San, itu adalah yang pertama di antara ketiganya yang menyerang. Itulah sebabnya Tang San hanya punya waktu untuk memperingatkan Dai Mubai dan bukan Ma Hongjun. Di bawah sprintnya, cahaya hutan hijau dingin yang datang darinya tampaknya membuat seluruh tubuhnya transparan. Metode serangannya juga berbeda dari dua lainnya, daripada menebas dengan bilah cahaya dari cakarnya, ia membuka mulutnya sekitar 3 meter dari Tang San dan meludahkan bola lampu hijau yang langsung menyelimuti tubuh Tang San. Saat itu mulai bergerak, Tang San sudah menyadarinya. Namun, tekanan dari serangan frontal penuh dari serigala lain terlalu besar, karena mereka semua menerjangnya tanpa takut mati. Ketika Tang San muncul kembali, itu tepat di atas kepala serigala Qian yang besar ini. Seperti kata pepatah, persahabatan tidak bisa selalu berdiri di satu sisi. Tubuh Tang San diam-diam turun dan 8 tombak laba-labanya menusuk ke arah Qian Wolftaken, haus akan darahnya. Namun, Qian Wolftaken itu bereaksi sangat cepat, dan ketika Tang San menusuknya dengan 8 Spider Lens, dia menyadari bahwa dia hanya berhasil menangkap bayangan yang ditinggalkan oleh Qian Wolftaken. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar bertabrakan dengannya dari samping, memaksanya untuk menarik 8 tombak laba-labanya dan membuatnya terjatuh di udara. Benturan itu membuat darah di dadanya bergemuruh. Dan ini hanya karena tubuhnya sudah ekstra kokoh, dan agak dilindungi oleh 8 Spider Lens-nya, jika itu adalah Spirit Master normal lainnya, menerima pukulan seperti itu akan membuatnya setengah mati. Tang San dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh, saat dia jatuh di udara, dia sekali lagi mengaktifkan kemampuan teleportasinya, menghindari lusinan Wind Blades hijau yang dikirim oleh Qian Wolftaken, dan jatuh ke satu sisi. Bilah angin yang dirilis oleh Qian Wolftaken ini tidak sesederhana Wolftaken normal lainnya. Bilah angin yang dilepaskan oleh Wolftaken lainnya tidak lebih dari 1 kaki panjangnya dengan lebar tidak melebihi 3 inci. Namun, dalam kasus Qian Wolftaken ini, bilah angin yang dilepaskan memiliki ketebalan lebih dari 1 kaki, panjangnya lebih dari 1 meter, dan kekuatan yang menyertainya juga pada tingkat yang sama sekali berbeda, bersiul di udara saat memotong, mencabik-cabik semua tanaman dan vegetasi yang dilewatinya. Situasi di sisi Tang San tidak baik, tetapi hal yang sama dapat dikatakan untuk Dai Mubai dan Ma Hongjun. Dai Mubai, setelah melepaskan White Tiger Flash-nya, tidak pernah menyangka bahwa musuh yang telah dia kunci akan menghindari serangannya dari bawah, dan pada saat ini dia telah mengalihkan fokusnya kembali ke Wolftaken normal lainnya, merobek dadanya dengan serangan telapak tangan. Menghadapi bilah cahaya pengiris ke atas dari lawannya, dia hanya bisa memilih untuk mencoba dan memblokirnya secara langsung,
kedua telapak tangan harimaunya menyerang melawan serangan Qian Wolftaken. Dalam sebuah ledakan, Qian Wolftaken dikirim terbang kembali, tetapi Dai Mubai juga tidak lepas dari hukuman. Dia dalam kondisi yang buruk karena kulitnya terkoyak oleh bilah angin hijau. Bahkan dengan White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Shelter, organ internalnya masih terluka oleh invasi energi tajam itu. Rasa sakit memberinya pilihan selain melepaskan kekuatan rohnya sepenuhnya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa meskipun kekuatan roh Qian Wolftaken ini lebih rendah darinya, itu dekat dengannya ketika dia berada di peringkat 50-an. Namun, masalah utamanya adalah dia tidak memahami kemampuannya sama sekali, dan terlebih lagi dia dikelilingi oleh begitu banyak Wolftaken normal, memaksanya untuk berpartisipasi dalam perjuangan pahit ini. Di sisi lain, situasi Ma Hongjun sama mengerikannya. Qian Wolftaken yang telah menyerangnya melepaskan lebih banyak kekuatan, dengan pekikan yang menusuk telinga, sayap Phoenix Fati terpotong setengah, meskipun beberapa api Phoenix-nya menempel di kaki depan lawannya, dia masih menerima beberapa kerusakan internal dari menyerang di samping rasa sakit yang datang dari lengannya yang terasa seperti patah. 3 serangan diam-diam Qian Wolftaken tidak diragukan lagi berhasil, bahkan Tang San dan Dai Mubai yang mengetahuinya mengalami beberapa cedera, sementara Ma Hongjun bahkan lebih buruk. Qian Wolftaken yang ditandai oleh api Phoenix bereaksi sangat cepat, saat cakarnya bersinar dengan kilatan tajam. Segera, ia memotong bulu yang terbakar oleh api, menakjubkan, darahnya juga berwarna hijau. 3 Qian Wolftaken secara alami tidak berniat membiarkan trio Tang San pergi. Saat ini mereka telah membentuk pengepungan di sekitar mereka bersama dengan Wolftaken normal lainnya, yang tidak menyerang mereka dengan gila-gilaan seperti sebelumnya, mereka hanya berpura-pura dan hanya sesekali menyelinap dalam serangan, sementara 3 Qian Wolftaken fokus penuh menyerang trio Tang San. Karakter Dai Mubai biasanya membuatnya lebih kuat saat dia bertarung dengan orang yang lebih kuat. Setelah berhasil terkena serangan diam-diam lawan, dia dengan marah mengutuk persetan. Ketika saya tidak menunjukkan kekuatan saya sebagai harimau, Anda menganggap saya kucing yang sakit. Dalam kemarahannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat dia menyerang langsung ke arah Qian Wolftaken. Kedua cakar harimaunya bersinar dengan cahaya keemasan, melepaskan bilah emas. Sepanjang 1 kaki dari masing-masing cakar, Qian Wolftaken itu tampaknya tanpa rasa takut. Dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan Dai Mubai, mereka menjeratnya. Dalam hal kekuatan, Dai Mubai jauh di atas Qian Wolftaken ini. Tetapi setelah pengerahan tenaga dari sebelumnya, kekuatan rohnya telah berkurang, dengan begitu banyak Wolftaken normal yang mengepung mereka, dia juga tidak punya pilihan selain menyimpan beberapa kekuatan sebagai cadangan untuk mereka. Akibatnya kesenjangan di antara mereka telah ditutup secara signifikan. Meski begitu, kekuatan Dai Mubai bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Qian Wolftaken itu. Dalam beberapa pertukaran, mereka telah dipaksa kembali oleh Tiger Claws-nya, yang meninggalkan banyak goresan dalam pada mereka. Tapi yang paling membuat Dai Mubai tertekan adalah betapa rumitnya Qian Wolftaken ini, dalam banyak kesempatan, saat dia berpikir dia bisa mengeluarkan isi perut mereka, tubuh hijau mereka akan sedikit bersinar. Ini kemudian akan membatalkan sebagian besar serangannya atau bahkan memungkinkan mereka untuk menghindarinya sepenuhnya. Ma Hongjun tidak aktif menyerang, karena dia terluka dari serangan sebelumnya, dan tidak ringan. Tidak hanya organ-organ dalamnya yang rusak, tetapi lengannya juga telah dipotong dalam-dalam dan dimutilasi dengan parah. Meskipun dia mencoba menggunakan serangan sayap Phoenix-nya lagi, dia dipaksa mundur oleh serangan gesit lawan. Kekuatan ledakan Ma Hongjun tidak diragukan lagi sangat kuat tetapi, saat ini, dia benar-benar ditekan oleh kecepatan lawannya, dan tampak berada dalam situasi genting. Serigala Qian yang menyerang Tang San adalah yang paling kejam di antara mereka, dan juga yang terbesar, kekuatan rohnya juga tidak kurang dari Tang San. Namun, itu sangat cepat, dan kemampuannya untuk tampil ilusi jauh lebih baik daripada 2 Qian Wolftaken lainnya. Meskipun masih tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan ketiadaan Tang San, itu masih memungkinkannya untuk menghindari sebagian besar serangan yang dihadapinya. Menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik di pihak Ma Hongjun, Tang San tahu bahwa mereka tidak dapat menunda lagi dan harus segera mengakhiri pertarungan ini. Qian Wolftaken ini sama sekali tidak lemah, tetapi mereka tetap bukan sesuatu yang dia pikirkan. Dibandingkan dengan semua orang kuat dari Spirit Hall yang dia hadapi, bagaimana bentuk kehidupan yang kasar ini bisa dibandingkan dengan mereka. Tubuhnya berkelebat sekali lagi di udara saat dia mengaktifkan kemampuan teleportasinya,
Tapi kali ini Tang San menggunakannya untuk membuka jarak di antara mereka. Ini adalah momen untuk memamerkan kekuatan inti dari 7 iblis Shrek. Tempat dia muncul berada di dekat tengah tempat Ma Hongjun dan Dai Mubai bertarung, sama-sama berjarak dari mereka berdua. Cincin roh keempatnya bersinar saat cahaya hitam meledak, mengaktifkan kemampuan roh 10.000 tahun, penjara perak biru. Di bawah pengaruh domain perak biru, setiap kemampuan Kaisar Perak Biru memperoleh dorongan yang tak terukur. Di antara kilatan cahaya, lawan yang dihadapi Ma Hongjun dan Dai Mubai terperangkap di penjara perak biru yang besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk tampil ilusi, itu tidak cukup bagi mereka untuk menembus batasan ini. Terlebih lagi, untuk bermain aman, Tang San juga menggunakan kemampuan domain Dewa Kematiannya yang ditingkatkan, serangan Dewa Kematian, bersama dengan penjara perak biru. Tatapan dingin yang menakutkan keluar dari rohnya ke dalam dua Qian Wolf Taken ini, membuat mereka sedikit lebih lamban dan membuatnya semakin tidak mungkin untuk melarikan diri dari penjara perak birunya. Dai Mubai dan Ma Hongjun telah bekerja sama dengan Tang San begitu lama, ketika Tang San muncul di antara mereka, mereka sudah mulai mengumpulkan kekuatan mereka, dan begitu mereka melihat lawan mereka terjebak di penjara perak biru yang kokoh itu, mereka berdua secara bersamaan, melepaskan serangan terkuat mereka. Hujan meteor macan putih turun dari langit, menembus celah yang tersisa di Kaisar Perak Biru, terbang menuju Qian Wolf yang diambil di dalam, sementara Ma Hongjun melepaskan frustrasi yang terpendam. Sebelumnya, saat dia mundur, dia sebenarnya telah mengumpulkan kekuatannya menunggu kesempatan untuk mendaratkan satu pukulan mematikan pada lawannya, tetapi lawannya terlalu cepat, yang tidak memberinya kesempatan untuk memukul. Itu sebabnya dia terus-menerus mundur. Pada saat ini Qian Wolf Taken telah berhasil terperangkap di penjara perak biru Tang San, apa alasan untuk menahan diri lagi? Melepaskan serangannya bahkan sebelum Dai Mubai, lengan kanannya yang berlumuran darah melesat lurus ke tanah di bawah Kaisar Perak Biru. Karena kehadiran tulang roh, lengan kanannya jauh lebih kuat daripada tangan kiri, sehingga kerusakannya tidak terlalu parah. Kemampuan roh keempatnya, Phoenix Cry Sky Strike, diaktifkan. Ketika cahaya terdistorsi bersama dengan kekuatan gemetar bumi muncul di bawah kaki Qian Wolf Taken, nasibnya sudah disegel. Pada saat ini, Wolf Taken normal di sekitarnya juga bisa merasakan situasi menurun, segera mereka dengan gila-gilaan menyerang Dai Mubai, Ma Hongjun dan Tang San dalam upaya untuk mengganggu Ma Hongjun dan Dai Mubai. Tapi, karena Tang San sudah mulai bergerak, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan itu? Wosh! Kekuatan Blue Silver Domain ditampilkan dengan indah, dan kemampuan varian Blue Silver Prison Blue Silver Trust diaktifkan. Untaian yang tak terhitung jumlahnya dari Blue Silver Grace terdorong keluar, menusuk ke langit. Meskipun Wolf Taken memiliki tubuh yang kokoh, di bawah pengaruh kemampuan roh 10.000 tahun ini, terutama karena mencakup area efek yang sangat luas, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Meskipun Blue Silver Trust tidak cukup untuk benar-benar membunuh mereka, banyak yang kaki dan tubuh mereka tertusuk, melukai semua Wolf Taken normal dan juga membuat mereka semua stun. Tentu saja ada juga sekitar 7 atau 8 dari Wolf Taken yang bernasib buruk dan memiliki banyak titik lemah yang tertusuk seperti di wilayah bawah mereka, dan karenanya langsung terbunuh. Meskipun beberapa orang hidup, penderitaan yang mereka alami jauh lebih buruk daripada mati. Tang San telah menyerang tanpa peringatan, dan semuanya terjadi begitu cepat sehingga, ketika Qian Wolf Taken terkuat menyadari ada sesuatu yang salah, dua Qian Wolf Taken lainnya telah mengambil serangan Dai Mubai dan Ma Hongjun. Oh, Qian Wolf Taken terkuat melolong ke arah langit. Alih-alih mencoba menyelamatkan rekan-rekannya, ia berlari lurus ke arah Tang San, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi, meninggalkan jejak cahaya yang panjang di belakangnya. Meskipun Tang San sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia tidak melupakan lawannya sendiri, dari awal sampai sekarang, dia telah memutuskan bahwa dia harus mengalahkan ketiga Qian Wolf Taken ini. Hanya setelah mereka dikalahkan, pertarungan hari ini akan berakhir. Akibatnya, setelah berturut-turut menggunakan kemampuan roh keempatnya 2 kali, tatapannya mendarat di Qian Wolf Taken terkuat itu. Melihatnya bergegas, mata Tang San langsung berubah menjadi biru jernih. Mengaktifkan cahaya dewa ungunya, cahaya ungu melesat keluar. Kemampuan ilusi Qian Wolf Taken mampu meniadakan sebagian besar serangan fisik, namun, cahaya Dewa Ungu Tang San benar-benar serangan mental. Bagaimana itu bisa menghindari ini? Bahkan jika itu lebih cepat, itu tidak bisa lebih cepat dari cahaya. Dalam kemarahannya,
Qian Wolftaken ini menyerang dalam garis lurus, sehingga tubuhnya yang kokoh bertabrakan langsung dengan cahaya Dewa Ungu. Setelah ledakan keras, Qian Wolftaken menjerit nyaring. Namun itu tidak benar-benar dibunuh oleh cahaya Dewa Ungu, karena daya tahan tubuhnya yang menakutkan dan juga kekuatan mentalnya yang luar biasa kuat. Setelah terkena cahaya Dewa Ungu, darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya dan menjadi tertegun untuk sementara. Namun, otot-ototnya masih berdenyut liar, seperti kemampuan roh yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, haus darah. Tidak lagi menahan, mata Tang San bersinar dengan tatapan tajam. Qian Wolftaken ini biasanya sudah sangat ganas, jika berada di bawah efek Bloodlust, maka akan sulit bagi mereka bertiga untuk mundur. Meskipun mereka berada di atas angin saat ini, mereka bertiga telah menukar sebagian besar kekuatan roh mereka untuk situasi ini. Jika mereka tidak dapat menghancurkan musuh dalam satu gerakan, mereka harus menanggung konsekuensi dari menggunakan sebagian besar kekuatan roh mereka. Tangan Tang San bergerak, saat dia merentangkan tangannya. Pada saat yang sama warna giok muncul di antara kedua tangannya saat dia mengeluarkan sebuah benda yang bersinar dengan kecemerlangan kristal dari pinggangnya. Pada titik waktu ini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana tangannya bergerak lagi. Seolah-olah dia menumbuhkan 1000 lengan, dan semua yang bisa dilihat di sisinya hanyalah bayangan lengan. Lampu berkilau terbang keluar dari tubuh Tang San, yang tajam, yang berduri, yang bergaris, yang melengkung, yang bengkok, yang seperti jarum. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah darinya. Terbang lurus, diagonal, melengkung atau bahkan ke satu sama lain, tampak seolah-olah dalam sekejap bunga yang mempesona muncul di depan Tang San, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya berderak saat diaktifkan di udara. Masing-masing dari senjata tersembunyi itu tampaknya memiliki sepasang mata, dengan santai terbang melewati semua tanaman di hutan, masing-masing membawa gumpalan putih di belakang mereka saat kilau cemerlang mereka tampak menerangi seluruh hutan. Meskipun cahaya Dewa Ungu mengenai Qian Wolftaken, itu tidak cukup untuk menahannya lama, tepat sebelum cahaya Dewa Ungu menyerang, ia merasa ada sesuatu yang salah, dan menjadi pemimpin Qian Wolftaken yang cerdas, ia telah mengaktifkan Bloodlust-nya, kemampuan. Setelah kemampuan Bloodlust diaktifkan, ia bergerak untuk membunuh hanya menurut naluri, tanpa perlu banyak pertimbangan. Itulah sebabnya meskipun terluka oleh cahaya Dewa Ungu, ia percaya bahwa itu akan mampu menghancurkan trio Tang San di bawah efek Bloodlust. Tapi saat itu mulai bergerak dan cahaya ilusi menutupi tubuhnya, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya telah menutupi langit seperti bola besar, menjebaknya sepenuhnya di dalam tanpa ada ruang untuk menghindar sama sekali. Gumpalan putih pada setiap senjata tersembunyi berasal dari kekuatan internal keterampilan surga misterius Tang San. Setelah melepaskan senjata tersembunyi ini, alih-alih terlihat kelelahan, wajahnya bersinar dengan kegembiraan, dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, untuk mati dari teknik senjata tersembunyi Sekte Tang peringkat keempat, 1001 malam, Anda sudah bisa menganggap diri Anda beruntung. Ini adalah tidak ada lagi senjata tersembunyi, ini kesepian, kesepian kematian. Senjata tersembunyi mencapai tujuan mereka tepat saat Tang San mengucapkan kata terakhirnya. Semuanya mendarat tepat sasaran, dengan masing-masing dan setiap orang menunjukkan efek yang berbeda, senjata tajam menembus musuhnya dengan kejam, yang meledak dengan keras, yang beracun meracuni mereka, sementara yang ujungnya mengirisnya dengan bersih. Terlepas dari jenis senjata tersembunyi apa mereka, jangan lupa mereka semua berasal dari Sekte Tang. 1001 malam, teknik peringkat keempat di antara pengiriman senjata tersembunyi. Melampaui itu hanya 3 legendaris. Alasan nomor 4 bukan karena kekurangan kekuatan, dalam hal keterampilan yang dibutuhkan, 1001 malam adalah yang paling sulit untuk dieksekusi. Jumlah senjata tersembunyi yang diluncurkan Tang San tepat 1001, masing-masing juga membawa sebagian energi internal keterampilan surga misteriusnya. Setelah diluncurkan, kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, tidak ada yang bisa menghindari serangan ini. Saat menjalankan teknik senjata tersembunyi 1001 malam ini, pengguna harus terlebih dahulu menggunakan teknik surga misterius untuk menyentak isi perutnya dan meningkatkan kekuatan rohnya sebanyak 3 kali lipat. Juga teknik surga misterius harus berada di atas tingkat ke-6 untuk menggunakan teknik ini. Terlebih lagi, setelah menggunakan teknik ini, pengguna akan melemah selama 3 hari sebelum dia pulih. Belum lama Tang San menguasai 1001 malam. Teknik ini merupakan kombinasi dari berbagai teknik lempar senjata tersembunyi lainnya,
yang hanya dapat digunakan jika dikuasai dengan cara ini. Ketika seseorang pertama kali memulai, dia harus berlatih melempar dengan 3 senjata tersembunyi, secara individual mengendalikan mereka untuk terbang lurus, diagonal dan melengkung, sebelum melanjutkan untuk bekerja dengan 6 objek, 12 objek, sampai 1001, dan baru kemudian dapat dikatakan bahwa teknik tersebut telah dikuasai. Setelah digunakan, teknik ini cukup untuk menghancurkan siapapun hingga 30% lebih kuat dari pengguna. Serangan serba yang dikombinasikan dengan senjata tersembunyi khusus Sekte Tang tidak mungkin untuk diblokir. Dalam sejarah Sekte Tang, belum ada orang yang hidup setelah menghadapi teknik ini. Tentu saja, 1001 malam bukan tanpa kekurangannya. Yang pertama adalah banyaknya jumlah senjata tersembunyi yang dibutuhkan, yang kedua kesulitan dalam menguasai dan mempraktikkan tekniknya, dan ketiga dan terakhir adalah pengurasan yang berlebihan pada pengguna. Teknik ini secara khusus digunakan untuk menangani target yang sangat cepat dan tidak dapat ditargetkan secara normal. Lagi pula, jika Anda menembak ke segala arah, bagaimana serangan Anda bisa dihindari? Justru karena kelemahan inilah ia menduduki peringkat keempat, di belakang undangan Yama. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa di dunia Tang San sebelumnya, orang-orang yang dapat menggunakan 1001 malam juga pasti dapat menggunakan beberapa senjata tersembunyi puncak lainnya. Cahaya Dewa Ungu Tang San tidak hanya digunakan untuk menyerang Qian Wolftaken, pada saat yang sama digunakan untuk mengulur waktu baginya untuk menyiapkan senjata tersembunyinya. Setelah berturut-turut menggunakan 2 kali kemampuan roh 10.000 tahun, jika dia ingin menampilkan lebih banyak kemampuan, dalam situasi ini pilihan terbaik adalah senjata tersembunyinya. Tentu saja, dia pada awalnya tidak ingin menunjukkan kemampuan 1001 malam yang baru dikuasainya, hanya setelah melihat Qian Wolftaken masuk ke kondisi haus darah, dia memutuskan untuk menggunakannya. Setelah menguasai teknik ini adalah pertama kalinya Tang San benar-benar menggunakannya. Energi internal yang dihasilkan dari Mysterious Heaven Skill yang menyentak dirinya sendiri harus segera dilepaskan dalam beberapa detik atau akan kehilangan efeknya. Tang San telah berpengalaman menggunakan teknik rahasia ini untuk menyinkronkan dengan kemampuan rohnya, tetapi hasilnya selalu buruk. Meskipun energi roh ekstra yang ada saat menggunakan kemampuan roh itu bagus, peningkatan energi roh yang tiba-tiba dan meledak-ledak membuat Tang San kehilangan kendali atas kemampuan rohnya, sehingga menjadi lebih buruk dari biasanya. Terlebih lagi, teknik rahasia itu dibuat khusus untuk teknik 1001 malam. Jadi saat menggunakan teknik ini, semua berjalan lancar. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan teknik peringkat 4 dari Sekte Tang. Sekarang, haus darah menyebabkan darah di Qian Wolftaken melonjak, namun pada saat ini, dia hanya bisa memuntahkan hujan darah dari banyak luka di tubuhnya. Dalam menghadapi 1001 malam, yang menunggu hanyalah kematian. Praktis seluruh tubuhnya ditutupi oleh kematian kesepian yang dibawa oleh 1001 malam. Raungan sengit juga datang dari kedua sisinya saat Dai Mubai dan Ma Hongjun menyelesaikan serangan mereka. Saat penjara perak biru dibuka, wajah Wolftaken Dai Mubai telah dibombardir menjadi bubur berdarah, sementara lawan Ma Hongjun telah terpanggang seluruhnya menjadi arang. Selama bertahun-tahun, Ma Hongjun tidak pernah terluka sejauh ini. Rasa sakit yang berasal dari tubuhnya membuatnya benar-benar marah. Itu sebabnya, setelah Phoenix Cry Sky Strike selesai, dia segera menindaklanjuti dengan kemampuan roh kelimanya juga. Hujan Meteor Phoenix. Hujan Meteor Phoenix Ma Hongjun sangat berbeda dari hujan meteor Harimau Putih Dai Mubai. Pertama, karena salah satunya adalah kemampuan roh 10.000 tahun dan yang lainnya hanya kemampuan roh 1000 tahun, tentu saja ada perbedaan dalam kekuatan serangan. Hujan Meteor Phoenix Fatih juga memiliki area efek yang sangat besar, dan terlebih lagi masing-masing meteor membawa kekuatan ofensif Phoenix Flame-nya, secara alami membuatnya lebih mengerikan. Mendengar teriakan nyaring, serigala yang terjerat oleh dorongan perak biru ini dimandikan oleh hujan Meteor Phoenix. Hasil bagus apa yang masih bisa diharapkan dari mereka? Setelah putaran serangan ini, Wolftaken yang masih hidup jumlahnya kurang dari sepertiga dari aslinya, yang semuanya sudah terluka parah. Tang San tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, meskipun dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan melemah. Dia masih sekali lagi menggunakan kemampuan binding yang berevolusi dari Blue Silver Domain, menjebak serigala-serigala yang tersisa yang terluka ini. Peristiwa berikut berubah menjadi pembantaian sepihak. Orang yang melakukan pembantaian itu bukanlah Tang San dan bukan juga Dai Mubai, melainkan Fatih, yang matanya merah karena api kemarahan,
dengan gila-gilaan menyerang, bertarung dengan wolf yang diambil untuk hidup mereka. Baru setelah pertarungan selesai Tang San dan Dai Mubai melihat bahwa luka di lengan kiri Fatih sangat dalam. Berdiri di sana, terengah-engah, dia memakan 2 sosis pemulihan Oscar, dengan seluruh tubuh bagian atasnya berlumuran darah setelah dia membakar Wolf Taken terakhir. Bahkan, ketiganya bisa dianggap berlumuran darah, tentu saja sebagian besar milik musuh. Pada titik ini, kelemahan Tang San sudah terlihat saat dia jatuh terengah-engah. Di antara mereka bertiga, orang dengan kondisi terbaik adalah Dai Mubai, meskipun dia terlihat sama lelahnya dengan rekan-rekannya. Dai Mubai tidak beristirahat dan pergi untuk memeriksa mayat serigala yang tersisa, memastikan bahwa mereka tidak akan disergap oleh mereka yang berpura-pura mati saat mereka pergi. Namun, jelas tidak ada Wolf Taken yang selamat, dengan serangan sekuat mereka, Wolf Taken ini secara alami tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Terutama Qian Wolf Taken yang menyerang Tang San. Jika mereka diklasifikasikan menurut peringkat roh, seseorang harus memiliki setidaknya 20.000 tahun kultivasi. Tingkat kelicikannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh binatang berusia 10.000 tahun. Setelah memeriksa, Dai Mubai akhirnya kembali untuk duduk di sisi Tang San, selain yang dipastikan mati, dia memastikan untuk menginjak-injak semua tubuh lain untuk memastikan kematian mereka. Ma Hongjun juga berjalan kembali ke sisi Tang San. Mereka bertiga duduk di sana dengan punggung satu sama lain, perlahan-lahan memakan sosis pemulihan Oscar untuk memulihkan kekuatan. Dai Mubai tersenyum pahit, siapa yang tahu bahwa pertarungan ini akan sangat sulit. Tang San menjawab, saya telah meremehkan mereka. Saya tidak berharap bahwa di antara Wolf Taken ada yang hijau kuat seperti itu. Jika saya menebak dengan benar, mereka harus menjadi varian di antara Wolf Taken, jauh lebih kuat daripada Wolf Taken normal dalam semua atribut. Dai Mubai mengangguk, berbicara dengan nada ketakutan, syukurlah kamu bereaksi dengan cepat dan tidak membiarkan mereka mengungkapkan kekuatan penuh mereka, atau kita akan benar-benar berada dalam masalah. San kecil, senjata tersembunyi yang kamu gunakan benar-benar membuatku terdiam, bisakah saya mempelajari hal-hal itu? Tang San mengangguk dengan pasti ke arah Dai Mubai, sambil tersenyum dia berkata, belajar bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus mulai belajar sebagai seorang anak. Jika Anda ingin memulai sekarang, Anda harus melepaskan semangat Anda saat ini dan mulai lagi dari awal, dan setelah berlatih selama puluhan tahun itu akan berhasil. Dai Mubai berkata, haha, lupakan saja. Gendut, bagaimana perasaanmu sekarang? Ma Hongjun sudah tenang, dan dengan getir berkata, saya baik-baik saja. Sosis pemulihan Ao kecil pasti telah membaik. Luka-luka saya sebagian besar pulih, tetapi saya masih tidak dapat mengangkat lengan kiri saya. Mungkin akan lama sampai itu menyembuhkan. Dai Mubai berkata, kalian istirahat saja di sini dulu, aku. Tang San mengangguk ke arah Dai Mubai. Meskipun dia saat ini dalam kondisi lemah, bersama dengan Ma Hongjun mereka seharusnya tidak kesulitan menjaga diri mereka tetap hidup. Lagi pula, bahkan untuk seseorang yang mempraktikkan keterampilan surga misterius di dunia lain, dengan siapa lagi sosis pemulihan Oscar dapat dipulihkan. Setelah makan beberapa dari mereka, Tang San sudah merasakan kondisinya yang melemah meningkat pesat. Mungkin dia tidak perlu 3 hari sebelum dia pulih sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Dai Mubai kembali dengan wajah pucat. Wolf Taken ini sangat tidak manusiawi, bahkan wanita dan anak-anak terbunuh. Apa? Tang San dan Ma Hongjun menjawab sama terkejutnya. Dai Mubai berkata, seharusnya serigala yang kita bunuh sebelumnya yang membunuh orang-orang itu. Saat dia mengatakan ini, mata harimaunya memancarkan cahaya yang menyakitkan, itu karena dia ingin bertarung langsung dengan mereka. Bersama dengan tekanan yang dibawa oleh Tang San, serigala-serigala ini pertama kali menghabisi para wanita dan anak-anak. Di hutan ini, selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang masih hidup. Meskipun mereka telah memusnahkan Wolf Taken, mereka tidak berhasil menyelamatkan penduduk desa. Ini meninggalkan perasaan berat di hatinya. Tang San berdiri dan menepuk bahu Dai Mubai, bos, jangan terlalu memikirkannya, setidaknya kita sudah membalas kematian mereka. Dai Mubai berdiri di sana diam-diam, saat Tang San maju ke sisi pemimpin serigala Qian, satu persatu mengambil senjata tersembunyi dari tubuhnya. Meskipun ada beberapa senjata tersembunyi sekali pakai, kebanyakan dari mereka dapat digunakan kembali. Karena mereka menuju ke Pulau Dewa Laut,
Senjata tersembunyi ini sangat berharga bagi Tang San, setelah digunakan mereka akan hilang. Tepat saat dia mengeluarkan pisau Willow dari mayatnya, dia tiba-tiba menyadari tempat yang ditusuk pisau itu mengeluarkan kilau cian, dan tidak ada darah yang mengalir keluar dari area itu. Oh, apa ini? Pisau Willow di tangan Tang San bergerak, memotong paha serigala cian, memperlihatkan cahaya cian. Terang di dalamnya, cahaya cian juga menarik perhatian Dai Mubai dan Ma Hongjun. Saat mereka berdua mendekat, mereka bertiga saling memandang untuk beberapa saat, dengan emosi yang campur aduk. Benda hijau itu sebenarnya adalah tulang roh. Tulang roh kaki kanan, itu memancarkan cahaya cian dan perasaan yang cukup kuat. Dai Mubai berbicara ke arah Tang San. San kecil, apakah menurutmu ini adalah tulang rohnya sendiri atau menurutmu itu didapat dari berburu binatang roh?